acara webinar kali ini, hari ini tanggal Sabtu, tanggal 19 Februari, yang diselenggarakan oleh Laboratorium Prodia Semarang, bekerja sama dengan Rotary Club Om Bojong Semarang, tentang mitos dan fakta penyakit autoimun. Nah, nanti acara ini akan kita selenggarakan kurang lebih hampir mungkin 2 jam, tapi jangan khawatir, nanti ada door prize, ada juga kegiatan, nanti ada sharing tentang bagaimana sih latihan fisik yang ringan untuk autoimun itu seperti apa. Nah, baik, sebelum kita mulai webinar ini, akan ada sambutan terlebih dahulu dari Desk Manager Laboratorium Klinik Prodia Semarang dengan Ibu Cynthia Resti Wijaya. Kami waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ibu. Mohon maaf, ya Ibu mungkin sambutan dari Prodia, Ibu Cynthia. Bu Vera, ini mungkin sambil menunggu Bu Cynthia, kelihatannya koneksinya lagi nggak bisa, mungkin bisa. Oh baik. Dan baik, sambutan dari Rotary Bojong dulu ya. Ya baik, sambil menunggu Bu Cynthia, sambutan ini akan di switch dulu dengan Bapak Devin. Pak Devin Tanujaya. Halo Pak Devin, apa kabar? Halo, selamat siang semuanya. Silakan Pak Devin. Ya, oke. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan atas terlaksananya webinar ini. Selamat datang para Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya di webinar melalui Zoom ini ya. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama Rotary Club of Semarang Bojong dengan Prodia Semarang dengan mengusung judul Mitos dan Fakta Penyakit Autoimun yang akan dibawakan oleh Dr. Rahmayanti Helmi, dan nanti juga ada tips dari praktisi yoga kita, Ibu Clara Livia. Semoga dengan dilaksanakan webinar ini, kita semua semakin paham mengenai autoimun itu apa dan bagaimana cara menanganinya, serta nanti mungkin ada Prodia akan menjelaskan tesnya bagaimana gitu ya. Ya, tanpa berpanjang lebar lagi, yuk kita langsung saksikan webinar ini. Ya, terima kasih dan waktu saya kembalikan ke MC Mbak Vera. Ya, terima kasih Pak Devin sambutannya. Baik, kita berdoa ya. Saya juga berharap nanti kerjasama dengan Prodia akan sering, kita juga nanti akan ada webinar-webinar tentang kesehatan yang lainnya ya. Baik, untuk acara ini nanti akan dipandu oleh moderator kita bersama dari Prodia bersama apoteker Bapak Wahid Rizka Saputra. Saya bacakan sedikit CV beliau. Beliau lahir di Semarang 17 Juni 86, masih muda. Kemudian tinggal beliau di Semarang juga, Jalan Ismail. Pendidikan formal dulu SMA 3 Semarang tahun 2004, Fakultas Farmasi UGM Jogja 2009, profesi apoteker UGM Jogja 2010, Magister Farmasi Klinik Biokimia Klinik Unpad Bandung 2018, dan sekarang beliau menjabat sebagai Regional Produk Eksekutif Prodia Sentral Jawa Region. Oke, yang pasti beliau sudah hadir di sini. Ya, mungkin kita sapa dulu bersama panggilnya dengan Pak Wahid ya. Baik, terima kasih. Selamat siang, Mbak Vera. Ya, selamat siang Pak Wahid. Ya, monggo silahkan waktu dan tempat langsung saya serahkan ke Bapak. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada Mbak Vera untuk waktu yang sudah diberikan. Terima kasih juga kepada Bapak Devin atas sambutannya. Selamat siang, salam sehat buat semua Bapak Ibu sahabat Rotarian dan sahabat Prodia yang ada di seluruh kota di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, senang sekali kami dari Prodia diberi kesempatan kembali untuk sharing bersama. Sebenarnya ini adalah rangkaian dari seminar webinar Prodia yang masuk seri ke-6 yang diselenggarakan oleh Prodia Sentral Jawa Region area Jateng dan Jaya yang bekerjasama dengan Rotarian. Nah, hari ini kita akan menambah wawasan mengenai autoimun dan tentunya pastikan Bapak Ibu untuk mengikuti webinar ini sampai selesai. Karena nantinya ada door prize menarik, yaitu fotogratis pemeriksaan, ada untuk penilaian terbaik, dan ada beberapa door prize juga dari Rotary. Dan jangan lupa untuk mengisi link kuesioner atau asumsi yang akan ditayangkan pada saat diskusi berlangsung.
karena pengisian kuesioner ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan door prize. Bapak dan Ibu, autoimun adalah kondisi pada saat di mana sistem kekebalan tubuh atau imun tidak dapat menjalankan fungsi normalnya. Padahal sistem imun ini bertugas untuk melawan infeksi baik dari virus, bakteri, benda asing, dan lainnya. Nah, kegagalan ini yang kemudian dapat mengakibatkan sistem imun ini menyerang tubuh dan menyebabkan penyakit. Meski tak sepopuler masalah kesehatan lainnya, ternyata penyakit autoimun ini menjadi kondisi yang bisa menyebabkan kerusakan organ hingga kematian apabila dibiarkan. Sayangnya, belum banyak yang tahu apa itu penyakit autoimun. Padahal sama dengan penyakit lainnya, masalah kesehatan yang satu ini dapat lebih mudah ditangani jika didiagnosis lebih dini. Nah, sebelumnya saya ingin tahu nih, apakah sebagian peserta Bapak Ibu telah mengerti terkait penyakit autoimun? Boleh saya izin untuk menyampaikan pollingnya terkait materi di siang hari ini. Nanti boleh saya izin untuk menyampaikan polling. Nah, apakah sudah muncul untuk pollingnya? Nah, ini pollingnya ini apakah Bapak atau Ibu sudah tahu tentang penyakit autoimun? Monggo boleh dipilih apakah sudah tahu ataukah belum. Ya, ini sudah ada 10 peserta yang menjawab. Ya, sudah sekitar 17. Baik, sudah mulai naik. Ya, sudah mulai sekitar 50 peserta sudah menjawab. Ya, boleh saya untuk pollingnya, ternyata 70% dari peserta ini sudah mengetahui apakah itu penyakit autoimun, dan 30%-nya belum. Baik, setelah ini saya ingin share nih, untuk polling yang kedua, apakah Bapak dan Ibu tahu tentang gejala autoimun? Monggo dapat dipilih untuk pollingnya apakah sudah atau belum. Ya, ini antara 50 dan 46% ya. Baik, boleh saya akhiri ya untuk pollingnya. Ternyata 50-50 ya. Untuk yang penyakit autoimun ini 50%, 57% mengetahui, kemudian 43%-nya belum tahu. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, hari ini kita akan menambah wawasan tentang hal ini. Telah hadir bersama kita narasumber yang ahli di bidangnya, beliau Dr. Helmi yang akan membawakan materi kita di siang hari ini. Selama sesi presentasi dan diskusi berlangsung, Bapak dan Ibu dapat mengajukan pertanyaan ke narasumber. Nah, jangan lupa untuk pertanyaan mohon dituliskan di kolom Q&A, tidak di kolom chat agar terbaca oleh Dr. Helmi dan moderator dengan format nama, spasi kota, spasi pertanyaan. Sebelum Dr. Helmi menyampaikan materinya, izinkanlah untuk saya sedikit menyampaikan kurikulum vitae dari beliau. Nah, beliau adalah Dr. Ramayanti Helmi. Beliau lahir di Kulon Progo pada tahun 1977, berulang tahun di 24 April. Setelah ini beliau bertugas di RSUP Dr. Karyadi di bagian staf divisi reumatologi RSUP Dr. Karyadi. Nah, pendidikan beliau mulai dari SMA di Yogyakarta, kemudian untuk dokter umum spesialis SP2, beliau menyelesaikan di FK Undip di konsultan reumatologi. Beliau ada pendidikan tambahan di Fellowship University di Belanda, kemudian saat ini beliau sedang melanjutkan pendidikan S3 di FK Undip. Nah, untuk organisasi profesi sendiri, beliau saat ini mengikuti di organisasi ID, kemudian PABDI, kemudian IRA, selanjutnya ada Perosi, dan kemudian ada di PSLI. Baik, saya ingin menyapa terlebih dahulu Dr. Helmi. Selamat siang, Dr. Helmi. Ya, selamat siang, Pak Wahid. Dokter, terima kasih dokter atas kesediaannya, dokter. Nah, untuk mempersingkat waktu, monggo Dr. Helmi untuk dapat menyampaikan materinya di siang hari ini, dokter. Silakan, dokter. Ya,
Ya, terima kasih Pak Wahid, terima kasih kepada Rotary Bojong Semarang dan juga Prodia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini nanti lebih bermanfaat ya buat kita semuanya. Apakah slide saya sudah terlihat? Sampun dokter tinggal di full screen. Ya, terima kasih. Sampun dokter. Monggo dokter. Ya. Selamat siang semuanya. Pada kesempatan ini saya akan sedikit mungkin diskusi saja ya mengenai mitos dan fakta tentang penyakit autoimun. Kita ketahui bersama bahwa di dalam tubuh kita itu ada beberapa sistem ya, ada sistem imun, sistem pencernaan, sistem pernafasan dan sebagainya. Nah, yang kita bicarakan kali ini adalah mengenai sistem imun. Imun itu merupakan suatu organ kekebalan, fungsinya adalah untuk meningkatkan atau melindungi tubuh dari berbagai bakteri, virus, atau zat-zat yang berbahaya lainnya. Kalau dalam suatu negara, mungkin sistem imun itu bisa diibaratkan seperti Departemen Pertahanan, tentara, atau mungkin polisi, yang fungsinya untuk mempertahankan tubuh dari serangan dari luar, misalnya bakteri, virus, dan sebagainya. Nah, sistem imun ini terdiri dari antibodi, kemudian sel darah putih, protein, kemudian mukosa, rambut di dalam hidung kita, itu juga merupakan salah satu sistem imun. Di dalam sistem imun itu sendiri, ada yang namanya antibodi. Antibodi ini merupakan suatu protein yang dihasilkan oleh tubuh, dan itu merupakan suatu respon karena adanya benda asing atau protein asing yang dianggap berbahaya dan kebetulan masuk ke tubuh. Antibodi kadang dia bisa langsung mengenali, oh ya ini virus, berarti saya harus mengeluarkan dia. Tapi kadang antibodi itu sendiri salah mengenali protein yang ada di dalam tubuh kita atau protein alami yang ada di tubuh kita, dan dianggap sebagai suatu protein asing. Nah, hal inilah yang dinamakan pembentukan autoantibodi, atau istilahnya pertahanan yang salah pengenalan terhadap protein di dalam tubuhnya dia sendiri. Nah, akibatnya sel-sel tubuh itu akhirnya diseranglah sama si antibodi tadi, sehingga terjadilah penyakit yang namanya autoimun. Kalau tadi Pak Wahid sudah menyampaikan bahwa mungkin autoimun itu sesuatu yang bisa menyerang diri sendiri, kemudian dia bisa mengenai berbagai macam organ. Nah, paling tidak sekarang kita mulai sedikit membuka bahwa apa saja sih kira-kira kok bisa ya tentaranya sendiri justru menyerang tubuhnya dia sendiri. Suatu penyakit autoimun adalah penyakit yang diakibatkan karena sistem imunitas tadi yang seharusnya bertahan terhadap serangan dari luar, terhadap virus atau mungkin bakteri, tapi dia justru salah mengenali sehingga menyerang tubuhnya sendiri. Ada banyak faktor, tidak bisa menyalahkan hanya salah satu faktor saja. Namun, yang sudah diketahui dan sudah dilakukan penelitian lebih lanjut, ada beberapa faktor risiko yang dia menyebabkan dan diduga menjadi faktor risiko untuk suatu autoimun, yaitu genetik, kemudian lingkungan, serta infeksi tertentu, misalnya virus, kemudian bakteri, dan sebagainya. Kita mulai membahas faktor risiko yang bisa menyebabkan daya tahan tubuh kita itu tidak bisa mengenali dirinya dia sendiri. Yang pertama adalah faktor genetik. Penyakit autoimun bagaimanapun dapat diturunkan. Misalnya seseorang yang memiliki orang tua
rheumatoid arthritis misalnya, atau neneknya rheumatoid arthritis. Bisa jadi putra-putrinya akan memiliki resiko untuk autoimun, tapi tidak selalu harus sama dengan neneknya tadi. Bisa jadi ibunya lupus, bisa jadi anaknya IDDM. IDDM itu adalah suatu kondisi diabetes di mana dia tergantung terhadap insulin. Namun bisa juga misalnya ibunya gangguan tiroid, kemudian anaknya jadinya adalah SLE, itu juga bisa. Jadi tidak selalu bermanifestasi yang sama. Faktor lingkungan sendiri, karena sekarang ini kan juga polusi begitu banyak ya, apalagi kadang kita juga melihat makanan-makanan kita, kalau kita lihat di TV itu ada yang mencampuri dengan berbagai macam zat. Faktor lingkungan jelas merupakan salah satu faktor risiko autoimun. Ya, terutama mereka orang-orang yang memang banyak terpapar oleh zat kimia atau mungkin tinggalnya berdekatan dengan lingkungan yang tercemar. Bahan kimia yang paling disalahkan dalam proses autoimun diantaranya adalah asbestosis, kemudian juga mangan, kemudian zat pewarna, dan sebagainya. Nah, sementara faktor risiko yang lainnya, selain genetik, kemudian faktor lingkungan, juga faktor infeksi. Faktor infeksi entah itu virus, entah itu bakteri, sitomegalovirus, Epstein-Barr virus, beberapa jenis bakteri, itu juga merupakan sebagai salah satu risiko untuk timbulnya suatu autoimun. Namun perlu dilihat bahwa tidak semua virus, bakteri akan mencetuskan autoimun terhadap host atau orang yang terpapar. Misalnya begini, apakah COVID ini, misalnya ini kan sekarang zaman pandemi ya Ibu, Bapak-Bapak, apakah COVID ini bisa mencetuskan autoimun ya? Iya, kalau misalnya secara teoritis semua bakteri, virus itu bisa mencetuskan autoimun. Namun, tidak semua orang yang terinfeksi COVID akan menjadi autoimun. Begitu. Ada banyak faktor yang lainnya. Kemudian, kalau ingin tahu, kira-kira ada berapa ya jenis penyakit autoimun ini? Kita ketahui bersama, autoimun itu kan dia sistemnya, daya tahannya dia menyerang dirinya dia sendiri. Nah, autoimun sendiri itu memiliki spesifisitas. Itu sendiri-sendiri. Dia ada yang sifatnya menyerangnya cuman daerah per daerah, atau istilahnya organ spesifik, misalnya IDDM, dia menyerang sel pankreas. Atau mungkin miastenia gravis, dia menyerangnya otot. Atau misalnya hepatitis autoimun atau ALD, misalnya dia menyerang liver atau hati. Atau dia suatu autoimun yang sifatnya sistemik, jadi dia nggak memandang daerah, dia semua-mualah dia serang. Bisa menyerang beberapa organ sekaligus, misalnya lupus, skleroderma, RA, dan sebagainya. Walaupun RA ini juga tidak semua RA yang dia sifatnya bisa sistemik. Kita mungkin beberapa tahun yang lalu pernah dan sering melihat gambar ini, di mana Selena Gomez, seorang penyanyi yang terkenal, waktu itu dia sempat pacaran juga dengan salah satu penyanyi yang terkenal yang dia menjalani transplantasi ginjal. Ya, ada apa dengan Selena Gomez? Ini kita mengambil contoh-contoh yang terkenal dulu dan di luar dulu ya, karena mereka sudah secara terbuka mengumumkan dirinya terkena autoimun. Selena Gomez saat itu dan saat ini dia menderita systemic lupus erythematosus. Nah, systemic lupus erythematosus itu sendiri memang bisa mengakibatkan gangguan di ginjal. Itulah sebagai salah satu alasan kenapa Selena perlu transplantasi ginjal. Sementara untuk prevalensi lupus di Indonesia, kita tahu lupus itu cukup
populer sekarang karena ada beberapa tokoh nasional atau mungkin selebriti ya, yang dia mengumumkan bahwa saya kena lupus, atau mungkin juga akhirnya lupus ini agak booming, agak mulai dikenal sehingga pengenalan lebih dininya lebih banyak. Sehingga angka kunjungan di beberapa poliklinik reumatologi di Indonesia ini juga makin lama makin meningkat. Contohnya adalah di tahun 2015, itu hanya sekitar 17-27%. 2017 itu sudah mulai meningkat 30-58%. Dan akhir-akhir ini, sekitar 2020-2022, lupus itu sudah mulai agak sedikit menggeser rheumatoid arthritis. Cukup banyak, kira-kira kurang lebih 60-70% dari kunjungan. Nah, yang menjadi pokok ini adalah lupus itu paling sering menyerang perempuan daripada laki-laki. Dengan perbandingan 15 perempuan berbanding 1 laki-laki, bisa sampai 22:1. Lupus itu sebenarnya apa sih? Yang pertama, ini autoimun yang paling familiar ya sekarang ini. Lupus atau SLE, Systemic Lupus Erythematosus, itu adalah suatu penyakit yang dia itu autoimun, daya tahan tubuhnya dia menyerang dirinya sendiri, bersifat menetap dan biasanya jangka panjang atau menaun. Dia itu karena menyerang dirinya dia sendiri dan sifatnya itu sistemik, akhirnya ada autoantibody atau antigen antibody kompleks istilahnya, perkumpulan antigen dan antibody di dalam tubuh seseorang yang dia itu nempel semaunya dia. Menjadi dia radang, misalnya, nempelnya kebetulan di muka misalnya, sehingga mukanya menjadi merah. Atau mungkin kebetulan nempelnya di sendi, sehingga sendinya jadi nyeri. Atau nempelnya di ginjal, sehingga dia timbul nefritis, dan sebagainya. Nah, di Indonesia sendiri, ada beberapa yayasan yang menaungi para odapus ini, orang dengan lupus ini, salah satunya adalah Yayasan Lupus Indonesia, yang anggotanya banyak sekali, kurang lebih 18.000. Gejalanya mulai dari kelelahan, nyeri sendi, kemudian kadang demam, atau mungkin kadang kemerahan, atau mungkin juga nyeri perut, dan bahkan bisa diare lama, atau nyeri kepala, bingung, dan sebagainya yang tidak tentu penyebabnya. Itulah lupus yang kadang dinamakan juga wolf atau serigala. Jadi dia memiliki wajah yang penampakan atau gejala yang sangat beragam. Kemudian kita mendengar juga atlet tenis, ada Venus Williams, ada Serena Williams. Nah, kebetulan yang kita bahas sekarang karena tentang autoimun, kita membahas tentang Venus Williams. Dia seorang pemain tenis dunia bersama saudaranya itu, dan dia mengumumkan bahwa dia sempat membatalkan ikut Amerika Open karena didiagnosa Sjogren syndrome. Apalagi itu Sjogren syndrome? Sjogren syndrome itu adalah suatu kondisi autoimun yang sifatnya spesifik, beda sama lupus, dia bisa kemana-mana, bisa nempel sebagai bentuk yang macam-macam. Tapi untuk Sjogren ini dia khusus hanya menyerang pada kelenjar eksokrin istilahnya, seperti kelenjar air mata, kelenjar ludah, kelenjar kewanitaan, dan gejala yang timbul pun kadang mirip-mirip dengan lupus. Nyeri sendi, kemudian kelelahan, kemudian rasa pasiren atau seperti mata itu seperti kering, atau mulutnya terasa kering, rasanya habis minum kok masih kering,
atau misalnya kalau makan kok kayaknya harus digelontor pakai air, dan sebagainya, itu merupakan salah satu pertanda untuk Sjögren syndrome. Tadi sudah saya buka di depan. Sjögren ini adalah suatu penyakit autoimun, terutama dia menyerang atau mengganggu fungsi kelenjar seperti air liur, air mata. Kadang muncul sendirian, cuman kering saja, atau dia bisa ikutan dengan penyakit autoimun lainnya seperti lupus, RA, sklero, polimiositis, dan sebagainya. Karena dia menyerangnya di sistem kelenjar, akibatnya tadi mata mulutnya kering, kemudian mukanya timbul ruam, nyeri sendi, bisa jadi suatu pembengkakan kelenjar air liur. Nah, sekarang kita bahas Nick Jones dan Catwoman ya. Nick Jones dan Catwoman, seorang yang cukup terkenal, dia musisi dan juga aktris ya di Amerika. Dia mengaku bahwa dia diabetes. Mungkin dalam bayangan kita, kenapa ya diabetes? Harusnya orang diabetes itu kan yang gemuk, yang dia nggak pernah olahraga, yang dia begini, yang dia begitu, seperti dalam dalam pikiran kita, dengan mindset kita. Tapi memang pada beberapa kondisi diabetes itu tidak selalu harus diawali oleh kegemukan dan sebagainya. Nah, pada mereka ini, Nick Jones dan Catwoman ini, dia justru Halle Berry ya. Dia itu terkena suatu diabetes yang tipe 1, yang tipe autoimun, insulin dependent diabetes mellitus. Apa sebenarnya itu? Kondisi ini adalah sama, kondisi autoimun di mana sel imun itu menyerang dari sel pankreas, sementara pankreas itu kan suatu organ kecil di ulu hati yang dia fungsinya adalah menghasilkan insulin. Nah, kalau dia itu diserang, otomatis pabriknya tutup dong, insulinnya nggak bisa diproduksi kan? Itulah kenapa pada orang dengan autoimun yang IgDM, itu kondisinya dia tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Bukan karena kegemukan sehingga dia resistensi insulin, bukan. Tapi karena memang pabriknya insulin dia tidak mampu menghasilkan, sehingga dia harus membutuhkan insulin dari luar. Nah, kalau dia tanpa insulin, otomatis sel-sel itu, terutama sel otak, dia nggak bisa menyerap glukosa. Akibatnya, dia akan timbul glukosa yang tinggi di dalam darah. Bisa rasa haus yang berlebihan, bisa kencing-kencing terus, bisa nafsu makan yang berlebihan, kelelahan. Istilahnya kalau anak-anak zaman now, lowbat. Saya tuh kenapa lowbat ya dok? Tiap saya habis tidur, bukannya saya itu kayak energinya banyak, tapi malah justru sebentar aja saya udah lowbat gitu. Nah, itu bisa salah satu gejala. Ada juga beberapa musisi lain seperti James Carter, kemudian Susanna Rogers, aktris Amerika. Mereka kenapa ya? Ternyata mereka dikaruniai miastenia gravis. Ini adalah suatu kondisi autoimun di mana sistem pertahanannya dia itu menyerang neurotransmitternya, menyerang asetilkolinnya, sehingga komunikasi antara saraf dan ototnya terganggu. Pasien mudah lelah, kemudian mungkin pegang sesuatu jatuh, matanya jadi agak jatuh kelopak matanya. Kemudian rasa lemes seperti benang kena air gitu. Sehingga pandangannya jadi ganda, kemudian palpebra atau kelopak matanya jatuh, kesulitan berbicara, mengunyah, menelan, dan yang paling berbahaya dia kesulitan untuk bernafas. Nah, ini ada juga yayasan yang saat ini menaungi pasien-pasien dengan MG, yaitu Yayasan Miastenia Gravis Indonesia.
Kalau tadi sudah sempat kita sampaikan ada beberapa faktor risiko, nah sekarang siapa saja nih yang berisiko menderita autoimun? Autoimun ini senang kepada wanita, terutama usia subur, usia antara 20 sampai 50 tahun. Kemudian dia memiliki riwayat keluarga, tadi sudah disampaikan penyakit autoimun. Atau dia memiliki etnis tertentu, karena bagaimanapun memang mereka memiliki salah satu HLA yang spesifik, salah satunya adalah HLA DR4, DR3 gitu, African American dan Hispanic. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran, kira-kira saya autoimun nggak ya? Kenali dulu gejalanya. Salah satunya tadi yang sudah saya sampaikan beberapa kali. Mudah lelah, low back istilahnya tadi. Nyeri otot yang terus-menerus, pindah sana, pindah sini, kadang lutut sakit, habis itu bahu sakit, tiba-tiba pegang sendok susah untuk dinaikkan. Atau mungkin kelenjar air liurnya bengkak, atau demam melulu. Kadang demam pertama didiagnosanya saya DHF, Dok, demam berdarah, trombosit saya turun, tapi mosok 2 bulan kemudian saya DHF lagi, atau mungkin saya dibilangnya tipes, Dok, habis itu tipes, tahun masuk saya tipes 3 kali, Dok, padahal makan saya sudah bersih. Hal-hal inilah yang kadang masih lost, atau istilahnya belum terdiagnosa, karena gejalanya masih belum spesifik. Atau rambutnya yang rontok berlebihan, sampai nyaris botak saya itu, Dok, saya itu pakai wig loh. Nah, itu hal-hal yang seperti itu, atau mungkin ruam kulit, terutama kalau dia terpapar matahari. Pemeriksaan yang pertama dan bisa dilakukan adalah pemeriksaan ANA, suatu antibodi yang menyerang inti sel. Ini adalah pemeriksaan awal, istilahnya ANA-IF, ANA imunofluorescent. Dia salah satunya untuk bertujuan screening autoimun. Namun ada juga pemeriksaan lagi yang spesifik, kayak misalnya dsDNA pada pasien lupus, kemudian panel miositis misalnya, atau anti-SCL70 misalnya pada sklerosis sistemik. Namun pemeriksaan ANA-IF ini tidak sembarangan, harus ada pengantar, karena tidak semua orang harus dicek ANA kan, dia paling tidak ada gejala atau tanda spesifisitas untuk suatu autoimun. Alur pemeriksaannya adalah adanya keluhan, gejala, dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa ke dokter terdekat atau dokter keluarga, kemudian dilakukan pemeriksaan laborat, hasilnya bagaimana. Untuk penentuan diagnosis, itu sebenarnya ada beberapa kriteria yang saat ini kita ambil, itu adalah kriteria yang American College of Rheumatology dan European League of Rheumatology. Dan kemudian apabila memang terbukti, kita bisa menggunakan obat. Hasil saya, ANA positif, Dok. Apakah saya pasti autoimun? Jangan panik dulu, karena ANA positif itu belum tentu suatu autoimun. Pasti autoimun kalau ANA saya positif, belum tentu. Dan apakah saya pasti bukan autoimun kalau anak saya negatif, itu juga belum tentu. Jadi itulah yang kadang memerlukan istilahnya pemeriksaan yang komprehensif untuk penentuan diagnosis. Kalau anaknya positif, itu bisa jadi memang Bapak Ibu autoimun, atau karena ada infeksi, atau karena misalnya ada keganasan, kanker, dan sebagainya, atau usia lanjut, itu anaknya bisa positif. Nah, kalau anaknya positif, kemudian dia ada gejala klinis yang mendukung, biasanya akan dilakukan pemeriksaan lanjutan yang lebih spesifik lagi. Entah itu dengan anak anti-dsDNA, anti-SSA, anti-SCL, dan sebagainya. Nah, yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa tidak hanya berdasarkan laborat, harus tetap ada kondisi klinis lain yang mendukung suatu autoimun. Nah, ini adalah pemeriksaan yang lebih spesifik untuk anak yang positif, diantaranya ada anti-dsDNA,
RNA, SM, Smith, kemudian histon, kemudian SSB dan SSA, kalau mungkin yang sklero anti SCL70, kemudian miastenia gravis mungkin anticholinesterase inhibitor dan sebagainya. Nah, apa yang dapat dilakukan kalau terdiagnosis penyakit autoimun? Yang pertama adalah melakukan pemantauan. Bagaimanapun suatu diagnosis atau suatu penyakit itu sebaiknya dipantau. Karena dengan pemantauan harapannya dia akan lebih terkontrol. Dan juga mulai istilahnya menerima, menyesuaikan gaya hidup agar kesehatannya tidak semakin buruk. Yang paling sering itu adalah fase denial dulu. Kok saya dosa apa sih kok bisa dikasih autoimun dan sebagainya dan sebagainya. Nah, fase denial ini sebaiknya jangan terlalu lama untuk tidak menambah buruk kondisi. Kemudian mengkonsumsi obat atau suplemen tertentu yang memang dianjurkan oleh dokter yang berwenang. Kadang terus searching, loh kok obat saya kok banyak kayak gini yo? Kok obat-obat saya itu bisa bikin begini ya? Ya memang setiap obat kadang kita kalau searching efek samping itu bikin frustasi sendiri. Tapi paling tidak dokter pasti sudah berpikir ke depan kira-kira dan keamanannya terhadap obat-obat yang diberikan. Obat apa saja yang dapat saya konsumsi seandainya saya autoimun? Yang pertama karena autoimun ini paling sering adalah nyeri, capek, lelah. Yang boleh digunakan adalah obat yang paling aman, diantaranya paracetamol, ibuprofen. Karena kedua obat ini adalah anti nyeri yang saat ini paling aman. Dia tidak terlalu melukai lambung, dia tidak mengganggu ginjal, dan sebagainya. Sementara untuk obat-obat utama yang lainnya adalah misalnya steroid, ini sebaiknya yang paling minimal dosisnya yang bisa ditolerir oleh pasien. Karena kalau steroid terus-menerus nanti pipinya cabi, nanti tulangnya jadi keropos, nanti gulanya jadi naik. Itulah fungsinya imunosupresan. Untuk apa imunosupresan? Untuk menemani agar penggunaan steroid ini lebih sedikit. Sebisa mungkinlah steroidnya dihindari. Nah, untuk apa? Mencegah efek samping steroidnya. Dan mungkin juga obat-obat pendukung lainnya. Penyakit autoimun itu menular nggak, Dok? Enggak. Penyakit autoimun itu kan daya tahan tubuhnya ibu bapak sendiri yang menyerang dirinya dia sendiri. Nah, dia bukan suatu penyakit yang disebabkan karena kuman, bukan. Sehingga dia tidak menular. Karena dia tidak menular, kita tetap bisa bergaul, kemudian mungkin memilih menantu dan sebagainya terhadap orang-orang yang autoimun. Jangan dilakukan diskriminasi terhadap orang autoimun, karena dengan dukungan supporting dari komunitas, supporting sistem dari keluarga, dia harapannya akan lebih cepat remisi. Terus kalau orang autoimun boleh hamil nggak? Boleh. Boleh, orang autoimun itu tetap boleh hamil. Namun, sebaiknya direncanakan terlebih dahulu. Karena pada orang dengan autoimun yang belum terkontrol, dia memang berisiko terhadap ibu dan janinnya. Pada autoimun tertentu, misalnya RA beda lagi. Kalau orang RA hamil, mereka justru akan lebih pulih, lebih baik remisi istilahnya. Tapi kalau pada orang lupus, pada miastenia gravis, memang dengan kehamilan kecenderungan untuk aktifnya lebih besar. Dan risiko terhadap anak juga bisa menimbulkan suatu kondisi yang namanya kalau lupus neonatus atau suatu congenital heart block atau istilahnya gangguan di jantung bayi. Sehingga harapannya dengan perencanaan kehamilan terlebih dahulu, nanti kehamilannya lebih lancar dan outcome bayinya akan lebih baik.
autoimun bisa hidup normal nggak? Nah, kita lihat saja tadi artis-artis tadi. Dia tetap bisa hidup normal, walaupun penyakit autoimun ini tidak bisa disembuhkan 100%, namun gejalanya bisa ditangani, penyakitnya bisa dikelola, bahkan bisa seperti orang normal pada umumnya, seperti orang sehat pada umumnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan konsultasi, pemantauan berkala, perencanaan pengelolaan, dan juga gaya hidup yang sehat. Dan mungkin Bapak Ibu ada banyak yang ikut grup autoimun ya. Kadang grup autoimun itu ada yang sifatnya supporting ya, ada yang sifatnya mendukung. Tapi ada juga yang sifatnya toksik. Yang nyun sewu, ada grup-grup tertentu yang dia isinya keluhan semua. Nah, tergantung kita, tergantung dari Bapak Ibu sendiri. Kalau sekiranya suatu grup atau kita sendiri itu nggak bisa, apa ya istilahnya, nggak bisa beradaptasi dengan keluhan orang lain, terus tiba-tiba menyamakan dengan keluhan orang lain, itu justru memperparah istilahnya atau membuat toksik, mending nggak usah, untuk lebih meningkatkan positif feeling dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk saya merasa lebih baik? Otomatis makanan yang sehat. Sebenarnya masih banyak kontroversial untuk makanan. Kalau mungkin grup-grup tertentu, enggak boleh terong, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Kebetulan belum banyak penelitian secara randomized control trial yang mendukung tentang penelitian makanan ini. Tapi pada prinsipnya makanan yang tidak boleh adalah makanan yang banyak pengawet, pewarna, pemanis buatan, kemudian yang diolah beberapa kali, itu adalah yang kurang baik. Yang baik ya fresh food dan sebagainya. Kemudian rutin olahraga, dan olahraganya ini pun bukan olahraga yang sepeda sampai 50 kilo. Nah, ya enggak, olahraganya yang terukur dan optimal. Kemudian istirahat yang cukup, minimal 6 sampai 8 jam per hari. Kemudian hindari stres, salah satu stres yang tadi saya sampaikan kadang di grup tuh. Dan juga menjadi anggota yayasan atau komunitas, namun bagaimanapun yang sifatnya membangun atau positif, sehingga tidak menambah kekhawatiran, tidak menambah stres, dan sebagainya. Ini adalah salah satu pemeriksaan yang ada sekarang di Prodia, yaitu tentang genomic immune risk, dia untuk memprediksi risiko individu terhadap 7 jenis penyakit terkait sistem imun berdasarkan profil genetiknya. Dia bisa memeriksa tentang RA, psoriasis. Psoriasis itu adalah suatu autoimun yang mengenainya kulit, sehingga kulitnya jadi seperti ketombean banyak itu. Kemudian lupus, alopecia, vitiligo. Vitiligo itu adalah gangguan imun di mana kulitnya jadi lebih putih. Ini kalau tidak salah dulu Michael Jackson ya, dia vitiligo. Kemudian alergi seperti rinitis, atopik dermatitis, dan sebagainya. Kenapa perlu pemeriksaan imun risk? Ini mungkin ada nanti dijelaskan lebih lanjut oleh Prodia, dan siapa saja yang dianjurkan, individu yang ingin mengetahui risiko terhadap penyakit autoimun atau alergi berdasarkan profil genomik, dan individu yang memiliki keluarga atau lingkungan keluarga yang memiliki autoimun atau alergi di atas usia 18 tahun, dan keuntungannya dia mengetahui risiko. Namun jangan sampai bahwa ketahuan risikonya jadi malah makin stres. Jangan sampai, paling tidak ini sebagai oh ya saya harus lebih hati-hati gitu. Ini adalah salah satu genomik pada SLE yang bisa diperiksa. Dia risikonya tinggi atau tidak, kemudian excessive sunlight exposure-nya bagaimana, karena memang lupus ini sangat sensitif terhadap sinar matahari, dan hal ini akan meningkatkan istilahnya selain prediksi juga akan membuat rekomendasi untuk lifestyle dan mungkin tes-tes yang bisa dilakukan berikutnya. Ini adalah daftar yayasan dan komunitas yang mungkin
berkaitan semuanya dengan autoimun, diantaranya adalah Komunitas Autoimun Indonesia, Yayasan Lupus Indonesia, Yayasan Miastenia, Yayasan Skleroderma Indonesia, dan juga Relawan Lupus Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Helmi yang telah memberikan pemaparan yang sangat menarik dan menambahkan pemahaman kita mengenai penyakit autoimun. Dulu sayanya taunya lupus itu film ya dok, film remaja atau komik atau novel ya dok ya. Ya, Pak Wahid. Ternyata Muda ya Pak Wahid. betul, ternyata salah satu penyakit autoimun ya dok, dan angka kejadiannya ini cukup banyak ya dokter di Indonesia. Baik dokter, ini sudah ada banyak pertanyaan yang masuk dokter, sekitar 28. Nah, ini ada sambutan sebelumnya dokter, sebelum untuk sesi diskusi. Monggo untuk Dr. Helmi untuk beristirahat sebentar dokter sebelum untuk menjawab pertanyaan. Nah, kepada Ibu Cynthia ya yang telah hadir dari Brand Manager Podia Cabang Semarang, saya persilakan Ibu untuk memberikan sambutannya. Terima kasih Pak Wahid atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada sahabat Prodia, pada Bapak Ibu Rotarian yang telah bergabung. Saya lihat ini pesertanya cukup banyak dalam webinar mitos dan fakta penyakit autoimun yang diselenggarakan oleh Laboratorium Klinik Cabang Prodia Semarang bekerjasama dengan Rotary Club Semarang Bojong. Saya ingin menyapa dan menyampaikan terima kasih kepada Pak Devin Tanuwijaya selaku Presiden Rotary Club Semarang Bojong atas kerjasama yang baik sehingga kita boleh berkolaborasi hari ini ya Pak ya. Semoga terus berlanjut kerjasama yang baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Dr. Rahmayanti Helmi, spesialis penyakit dalam konsultan reumatolog, yang tadi sudah memberikan sharing edukasi yang disampaikan dengan sangat jelas dan menarik. Apalagi tadi banyak dibahas wanita ya dokter ya, sehingga kita tahu menjadi lebih tahu tentang jenis penyakit autoimun. Tadi ada faktor resiko, gejala, penanganan penyakit autoimun. Jadi kita bisa menambah pengetahuan bagaimana penanganan yang tepat dan cepat untuk mencegah kerusakan organ serta meningkatkan kualitas hidup bagi penyintas autoimun. Nah, nanti ada sesi diskusi yang boleh dimanfaatkan dengan baik oleh sahabat Prodia dan Rotarian untuk lebih gamblang lagi dan merasakan manfaat dari webinar kita hari ini. Mungkin itu saja dari saya. Karena tadi ada 28 pertanyaan ya, luar biasa antusiasmenya. Saya senang sekali hari ini bisa mendengarkan banyak penjelasan juga dari Dr. Helmi. Terima kasih. Demikian dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Wahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cynthia. Nah, saya kembali ke Dr. Helmi J. Halo, selamat siang Dr. Helmi. Ya, sudah bergabung kembali ya Dr. J. Nah, semoga kita dapat menjawab semua pertanyaan ya Dr. J. Beberapa ada yang sudah dijawab oleh Dr. Helmi di kolom Dr. J. Nah, dokter ini banyak yang bertanya dokter tentang autoimun, kemudian menurun ke anak. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, kalau orang tuanya terkena autoimun atau bibinya terkena autoimun, apakah saya ini bisa terkena autoimun? Nah, apakah ini dapat terjadi dokter? Monggo dokter dapat dijelaskan sedikit dokter. Iya, pada prinsipnya tadi seperti yang sudah saya sampaikan ya Pak Wahid ya. Jadi autoimun ini penyebabnya itu beragam, tidak hanya satu faktor. Ada banyak faktor, ada faktor genetik, faktor lingkungan, faktor infeksi, dan sebagainya. Nah, salah satu faktor itu adalah genetik. Nah, kalau seseorang dia memiliki keluarga dengan autoimun, apakah pasti dia akan mendapatkan autoimun? Ya belum tentu, karena bagaimanapun tetap faktor-faktor yang lainnya bagaimana. Kalau dia misalnya faktor yang lainnya dia tidak ada, misalnya, ya insya Allah ya dia nggak akan terkena. Tidak hanya satu faktor, banyak faktor yang lainnya. Begitu.
Namun juga kita perlu mengevaluasi ya resikonya tadi dengan imun risk tadi ya Pak Wahid. Ya, dokter. Ya. Berarti tetap harus menjaga faktor lingkungannya dokter agar penyakit autoimunnya tidak timbul ya dokter. Iya. Baik. Dokter, pertanyaan berikutnya dokter dari Ibu Lita dokter. Kebetulan beliau terkena untuk Sjögren syndrome. Bagaimana cara memaintenance-nya dokter? Untuk Sjögren itu hampir sama dengan autoimun lainnya. Jadi Sjögren itu kan prinsipnya dia autoimun yang menyerangnya adalah kelenjar. Mau kelenjar air mata, kelenjar air liur, maupun kelenjar nyun sewu kalau wanitaan gitu ya. Nah, maintenance-nya hampir sama dengan autoimun lainnya. Gaya hidup yang sehat, kemudian olahraga, makanan yang sehat, berpikir positif. Kemudian karena Sjögren ini kan dia kenanya kelenjar, otomatis mungkin mata jadi gampang kering gitu. Sebaiknya juga kalau misalnya menatap layar HP atau sinar radiasi dikurangi lah, jangan terlalu lama gitu. Kemudian meneteskan air mata buatan rutin, kemudian juga bisa mengunyah permen karet. Karena dengan permen karet itu dia akan merangsang untuk pengeluaran kelenjar air liur. Begitu Pak Wahid. Dokter matur suwun. Semoga cukup menjawab Bu Lita. Dokter, pertanyaan selanjutnya dari Bapak Dodi dokter. Apakah obat steroid ini dapat dipakai untuk semua penyakit autoimun, dokter? Pak Dodi, kelihatannya saya kenal. Dodi. Ya, untuk steroid itu tidak semua autoimun. Autoimun memang pada beberapa kondisi autoimun itu bisa menggunakan steroid, misalnya lupus, misalnya RA itu hanya pada kondisi awal, maintenance, ada istilahnya bridging terapi, istilahnya atau jembatan terapi. Kemudian pada Sjögren itu bisa di awal, namun dia tidak semua. Pada orang dengan IDDM dia nggak bisa pakai steroid, nanti gulanya makin naik. Kemudian kalau misalnya autoimun yang lain seperti Graves atau tiroid itu kan juga suatu autoimun ya, Hashimoto itu kan juga suatu autoimun, itu tidak bisa dengan steroid, ya harus menggunakan yang lainnya. Gitu mungkin. Baik. Berarti tidak semuanya dokter, yang penting harus konsultasi ke dokter masing-masing ya dokter untuk dapat pengobatan dan terapi yang tepat. Dokter, pertanyaan selanjutnya nih dokter, ada pertanyaan dari Ibu Eni Agung. Bagaimana cara berdamai dengan penyakit RA dokter yang menurut dokter ini sudah dalam stadium lanjut dokter Helmi? Iya, RA ini adalah suatu penyakit yang dia khusus menyerangnya sebagian besar hanya menyerang di sendi. Walaupun sendi itu tidak melulu hanya sendi tok. Kadang ada RA yang dia aktif di mata, jadi uveitis, atau ada RA yang kebetulan aktif di saluran cerna atau kolon, jadi kolitis begitu. Tapi pada prinsipnya RA ini ada beberapa tingkat pengelolaan, bisa dengan tablet saja, bisa dengan obat-obat imunosupresan yang sifatnya tablet, bisa juga dengan yang dilakukan injeksi. Dan orang dengan RA ini kan memang kadang kalau sedang kambuh itu sampai mengganggu aktivitas harian, Pak. Sehingga dia kaku, kalau dia memegang tutup botol aqua susah gitu. Itu memang sebaiknya selain tadi makanan yang sehat, olahraga yang cukup, yang sekiranya bisa meningkatkan fleksibilitas sendi. Jadi bukan olahraga yang sifatnya overuse ya, bukan sifatnya weight bearing ya. Jadi sifatnya meningkatkan fleksibilitas sendi sehingga dia otot-otot sendinya itu lebih kuat begitu, dan kemudian mengurangi deformitas, karena kalau RA tidak dilakukan latihan dia akan cenderung untuk deformitas atau perubahan bentuk pada sendi. Selain itu juga kita harus melihat aktivitas penyakitnya. Kalau aktivitasnya penyakit memang belum terkontrol dengan obat-obat oral, tablet, mungkin bisa kita pikirkan penggunaan yang injeksi. Begitu Pak Wahid. Ya, terima kasih dokter. Nanti mungkin setelah sesi diskusi kita akan ada sedikit olahraga dokter Helmi dengan Ibu Clara. Semoga nanti bisa untuk membantu untuk olahraganya dari para sahabat prodi atau Rotarian di rumah. Dokter, pertanyaan berikutnya dari Ibu Iren
Chandra, dokter, apakah penyakit autoimun atau SLE ini bisa disembuhkan atau tidak nih dokter? Kemudian apabila seseorang anak tesnya positif SLE, bagaimana beliau sudah tahu apakah dia terkena autoimun atau tidak, dokter? Ya, Irin. Ya, kalau untuk SLE itu memang kan dia perlu kita lihat beberapa tes ya, termasuk antaranya adalah ANA profile, kemudian juga pemeriksaan yang lainnya, termasuk misalnya urinnya, pipisnya, apakah dia ada proteinuri atau tidak, kemudian dia apakah ada anemia atau tidak, apakah dia ada gangguan organ lainnya atau tidak. Nah, apakah kalau seseorang itu autoimun atau lupus dia bisa sembuh, bisanya terkontrol atau remisi istilahnya. Nah, orang yang sudah terkontrol atau remisi itulah yang sebenarnya sudah seperti orang sehat, seperti orang biasa, dan dia bisa hamil seperti wanita pada umumnya. Begitu, Pak Wahid. Baik, terima kasih dokter. Semoga sudah menjawabnya untuk pertanyaan tadi. Berikutnya dokter, pertanyaan dari Mbak Sinta, dokter. Apakah penyakit autoimun itu sifatnya menular dan silent killer? Kemudian apa yang membuat kita menjadi penyakit autoimun, dokter? Iya, Mbak Sinta ya. Autoimun tidak menular karena dia daya tahan tubuhnya dia menyerang dirinya dia sendiri. Kasarannya matur itu ya. Dia asik dengan dirinya dia sendiri gitu ya, Pak Wahid. Daya tahan tubuhnya dia asik dengan dirinya sendiri, menyerang dirinya dia sendiri, sehingga karena dia menyerang dirinya dia sendiri ya dia nggak akan menularkan ke orang lain. Nah, kalau silent killer sepertinya enggak, karena silent killer itu kan cenderung dia tanpa gejala ya. Yang disebut silent killer tuh yang paling sering itu adalah C. alvarium ya pada perempuan. Kalau C. alvarium itu kan tanpa gejala, tanpa aba-aba, dia sudah ada C. alvarium dan akhirnya dia sudah metas dan sebagainya. Tapi kalau autoimun dia ada gejala, ada kelelahan, ada istilahnya tadi yang saya bolak-balik sampaikan, low back, gitu, nyeri sendi gitu. Nah itu yang kadang muncul, tapi kadang nggak dirasa mungkin ya. Dan gejala-gejala ini apabila memang dia ada berlangsung terus, terutama dia menyerang 2 organ atau lebih pada perempuan usia muda, itu sebaiknya kita sudah mulai curiga untuk suatu autoimun. Misalnya gini, kok saya sariawan sama demam terus ya dok? Saya itu kok nyeri sendi kok sama rambut saya rontok banget ya? Saya itu kok demam, trombositopeni, trombositnya turun kok nggak selesai-selesai ya? Nah, itu ada 2 organ atau lebih yang bersamaan pada seorang perempuan usia muda, kita harus mulai berpikir itu suatu autoimun. Gitu, Pak Wahid. Ya, baik, matur suwun, dokter. Pertanyaan berikutnya, dokter, dari Bapak Hadi, dokter. Apakah seseorang bisa terkena lebih dari 1 jenis autoimun, dokter Hilmi? Bisa, Pak Haji. Jadi, seseorang dengan orang tadi yang saya sampaikan bahwa autoimun itu ada yang sifatnya sistemik, ada yang sifatnya lokal atau target organ. Nah, pada beberapa orang istilahnya gini, kita maturnya ada Tuhan itu menciptakan dua kubu ya, istilahnya T helper 1 dan T helper 2. Yang dia kadang spesifik, ada yang dia kena autoimunnya hanya spesifik saja, misalnya tiroid saja. Ada dia yang sifatnya terkenanya yang sistemik, lupus misalnya. Tapi kalau misalnya gangguannya itu ada di neneknya, ada di istilahnya ada di batangnya, yang 2 anaknya ini bisa ikutan. Jadi dia bisa menyerang ke sistemiknya, tapi juga dia bisa menyerang ke organ spesifiknya. Misalnya gini, orang lupus bisa nggak ikutan kena tiroid? Bisa. Orang dengan DM yang tipe 1, bisa nggak dia dengan RA? Bisa. Orang dengan anemia pernisiosa, bisa nggak misalnya dia dengan lupus? Bisa. Jadi bisa lebih dari 1, tergantung targetnya atau gangguannya itu di mana, di T1, T2, atau T0-nya, atau di atasnya gitu.
Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Dokter Hemi. Dokter, pertanyaan berikutnya dari Ibu Sulis, Dokter. Selamat siang dokter, saya udah push. Akhir ini saya melihat anak saya rambut rontok, terus kemudian sering mengeluh persendiannya secara tiba-tiba sakit, terus kemudian timbul dan pindah-pindah dari ketiak. Sakitnya kemudian kadang di pinggul, lutut. Sebaiknya beliau harus cek lab atau gimana aja dokter Helmi? Alangkah lebih baiknya Bu Sulis ini menghubungi dokter terdekat atau mungkin ke dokter keluarga dulu untuk mengevaluasi gejalanya. Apabila memang gejalanya mengarah ke sana, mungkin bisa dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut seperti ANA-IF, kemudian kondisi yang lainnya seperti darah rutin, urin rutin, dan sebagainya untuk menilai klinisnya dulu, Pak. Nanti setelah itu dari sisi laboratoriumnya akan kita cari lebih lanjut, ini arahnya mau kemana, gitu. Mungkin itu dulu, Pak. Ya. Jadi konsul dulu ke dokter terdekat ya dokter J untuk mengetahui penyebabnya apa. Iya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Winti, dokter. Kapan atau usia berapa kita harus periksa terkait autoimun ini, dokter? Dengan gejala apa yang paling sering terjadi bahwa kita harus waspada terhadap autoimun, mengingat beliau ini punya asma dan alergi banyak sekali, dokter Elmi? Iya, untuk alergi ini memang beda ya. Alergi kadang nggak melulu pasti autoimun, atau gejala autoimun itu tidak selalu pasti didului oleh suatu alergi. Namun memang kondisi alergi itu bisa mengakibatkan atau membuat suatu kondisi autoimunitas. Nah, seseorang dengan tadi gejala yang sudah saya sampaikan, apabila seorang dengan kelelahan atau adanya gangguan dua organ atau lebih dalam waktu yang hampir bersamaan dan timbulnya itu terus-menerus, dan perempuan usia muda, mungkin ada baiknya dievaluasi lebih lanjut untuk autoimunnya. Begitu, Pak. Ya, baik, matur suwun Dr. Helmi. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Immaculata, dokter. Selamat siang, dokter. Pada bulan November 2001, saya ada perdarahan lambung dengan trombosit 41 dan transfusi 4 kantung darah. Sampai saat ini trombosit belum juga naik dengan hasil ANA profile menyatakan kalau histon positif H1. Saat ini beliau sedang dalam perawatan oleh dokter hematologi. Yang ingin beliau tanyakan apa saja makanan yang boleh dan tidak boleh untuk menjadi pantangan dokter, karena beliau juga ada asam lambung, dokter Helmi. Bu Maria, jadi prinsipnya autoimun itu tidak ada spesifik makanan yang harus mau telak dipantang, itu enggak. Cuman pada prinsipnya makanan yang fresh food, kemudian juga tidak banyak pengawet, tidak banyak pewarna, tidak banyak yang pengandung pembuatan ya, misalnya kayak MSG dan sebagainya, itu mungkin dikurangi. Kemudian yang kedua adalah makanan-makanan yang sifatnya dia memang asam karena ibu punya asam lambung, juga sebaiknya mulai dikurangi. Kemudian yang mengandung ragi itu juga kurang baik untuk kondisi autoimun, namun dia tidak secara langsung. Kadang beberapa hanya, kalau saya makan A kok saya jadi agak nyeri ya dok. Itu kadang spesifik masing-masing orang beda-beda Pak Wahid. Tapi paling tidak kita fresh food, kemudian makanan itu juga tidak banyak diolah, gitu, itu lebih baik gitu Pak. Baik, tetap makan makanan yang sehat ya dokter J. Ya, Pak Wahid. Dokter, pertanyaan berikutnya dari Ibu Maria Litwina, dokter. Izin bertanya, beliau penderita RA dan sudah terkontrol, hasil sudah normal. Saat ini beliau mengalami osteoporosis dengan kerusakan antalumbal dan hip joint. Beliau sudah tidak bisa olahraga dengan duduk di lantai. Beliau ini berolahraga sepeda statis, dokter. Kemudian apakah sepeda statis tersebut cukup untuk menghambat kerusakan lumbal dan hip joint? Apakah perlu untuk latihan lain, dokter? Adakah untuk latihannya, dokter? Bu Maria Litwina ya, ini sudah ada RA dan sepertinya ini ada AVN ya, avascular necrosis. Ini kalau ada kerusakan osteoporosis pada lumbal dan hip joint, ini paling sering pada RA memang avascular necrosis atau istilahnya osteoporosis pada kepala dan leher dari hip ya. Nah, kalau memang seperti ini, yang saya sarankan yang pertama adalah kontrol RA-nya dulu.
RA-nya harus betul-betul terkontrol, kemudian ibu tidak menggunakan obat-obat steroid, atau jika memang harus menggunakan, belum bisa lepas, mungkin dengan dosis yang paling minimal dulu untuk mengurangi osteoporosisnya. Kemudian yang kedua, olahraga yang paling dianjurkan pada gangguan hip itu memang olahraga yang sifatnya tidak memberikan tekanan di daerah tersebut, karena kita bisa membayangkan bahwa kalau di daerah pinggul itu ada osteoporosis, di mana tulang itu kurang kuat untuk menyangga, kemudian ibu olahraga tumpuannya ada di hip, risiko yang terberat adalah patah. Sehingga yang kita lakukan adalah gerakan yang dia tidak memberikan beban di hipnya itu. Yang paling mudah dan paling tidak memberikan tekanan adalah berenang. Ya, untuk berenang itu dia menggerakkan, menguatkan otot-otot paha, menguatkan otot-otot lumbal, namun dia tidak memberikan tekanan di hipnya. Sehingga harapannya elastisitas, fleksibilitas dari lumbal itu akan lebih baik. Selain berenang, jalan di air. Kenapa kok jalan di air? Karena jalan di air itu beban kita, berat tubuh kita itu tidak disangga secara langsung oleh hip atau oleh lumbal kita, tapi disangga oleh air. Sehingga kita tetap menggerakkan otot-otot paha, otot-otot pinggul, otot-otot tulang belakang, namun tidak memberikan beban. Begitu Pak Wahid. Baik, matur suwun Dr. Haimi atas penjelasannya, Dokter. Nah, ini Ibu Christina bertanya, Dokter, apakah pemisahan anti-TPO yang hasilnya tinggi itu penanda autoimun yang menyerang kelenjar tiroid, Dokter? Nih, Bu Christina. Ya, memang pada kondisi autoimun, terutama tiroid, kita perlu memeriksa pemeriksaan lain, apakah ini sifatnya suatu karena autoimun atau karena hal yang lainnya. Dan memang salah satu TPO antibody ini sebagai salah satu pertanda autoimun pada tiroid. Begitu, Pak. Ya, matur suwun, Dokter. Dokter, ini Bapak Deon bertanya, Dokter. Kebetulan teman beliau ada yang mengidap diabetes sejak 2017 dan non-genetik. Nah, ini untuk memastikan bahwa diabetesnya tersebut termasuk diabetes biasa atau IDDM, Dokter, apakah ada tes khusus yang dapat dilakukan, Dokter? Terima kasih Pak Dion. Memang ada beberapa pemeriksaan untuk melihat IDDM atau tidak, diantaranya adalah islet cell antibody, itu ICA ya bahasa ininya ya, bahasa ini apa ya, bahasa kerennya itu ICA, islet cell antibody, dan GAD, glutamic acid dekarboksilase. Itu adalah pemeriksaan untuk melihat apakah ini DM tipe 1 atau DM tipe 2, dan apakah ini suatu IDDM atau yang non-IDDM. Begitu Pak Wahid. Baik. Sekarang masih bisa nggak ya Pak Wahid? ICA sama GAD bisa nggak? Karena COVID ini kan nggak bisa ngirim sampel keluar ya. Betul ya. Belum bisa Dokter untuk dirujuk ke luar negeri. Ya dulu masih bisa ya Pak Wahid. Betul. Pas pandemi ini belum bisa untuk pengiriman ke luar negeri, Dokter. Baik, Dokter Helmi, ini berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Citra, Dokter. Beliau salah satu penderita autoimun anemia hemolitik. Nah, beliau ini mengkonsumsi sandimbune oral, kemudian metilprednisolon sudah hampir 3 tahun. Nah, ini kebetulan beliau muncul efek samping stretch mark, Dokter. Nah, padahal berat badan tidak ada kenaikan. Nah, apakah obat-obat tersebut dapat menimbulkan efek samping dari stretch mark, Dokter? Ya, terima kasih, Bu. Memang ada beberapa obat yang kadang menimbulkan efek stretch mark. Di antaranya adalah steroid, metilprednisolon, prednison, dexamethasone, itu juga efek sampingnya menimbulkan stretch mark. Namun kita perlu garis bawahi bahwa mungkin penggunaan obat-obat ini, steroid terutama ya, metilprednisolon, prednison atau dexamethasone, itu sangat ditentukan oleh kondisi klinisnya Ibu. Kalau sekiranya memang IHA-nya atau anemia hemolitiknya memang belum terkontrol hanya dengan sandimun saja, kadang dokter masih menggunakan steroid. Kenapa? Karena resiko untuk timbulnya anemia yang berat itu justru lebih beresiko daripada timbulnya stretch mark gitu. Ya, baik, matur suwun Dr. Helmi. Ini ada Bapak Brata, Dokter. Beliau bertanya,
beliau didiagnosa untuk colitis ulceratif dislipid oleh dokter internisnya beliau. Nah, apakah ini juga menurus ke autoimun, dokter? Karena hasil tes beliau ini anates dan anti dsDNA negatif, dokter Helmi. Oke. Colitis ulceratif ya Pak Bratanya. Colitis ulceratif itu memang bisa yang sifatnya autoimun Pak Brata. Di antaranya bisa karena memang primer karena adanya colitis di pencernaannya Bapak atau istilahnya peradangan di ususnya Bapak karena penyebab primer colitis di situ. Namun bisa juga adanya gangguan yang lain karena memang pada kondisi yang lain seperti RA, seperti seronegatif artritis, seperti ankylosing spondylosa, itu juga enteropatik artritis dan sebagainya itu bisa menimbulkan gejala colitis ulceratif. Nah, yang mungkin dsDNA ini kan lebih spesifiknya ke SLE ya Pak Wahid ya. Kalau mungkin untuk colitis ulceratif, mungkin Pak Brata bisa mengevaluasinya dengan fecal calprotectin ya Pak Wahid. Bisa ya, terus kemudian bisa dievaluasi apakah ini suatu IBD ataukah ini suatu seronegatif artritis atau ini ankylosing spondylosa. Biasanya diikuti selain colitis ada gejala lain, nyeri di punggung belakang, nyeri di sendi, atau mungkin adanya gangguan di mata, uveitis. Nah, itu yang kita perlu waspadai, apakah ini colitis primer atau ini colitis sekunder. Begitu, Pak Wahid. Baik, matur suwun, Dr. Helmi. Nah, dokter, terkait vaksin, dokter, apakah penderita autoimun ini bisa lanjut untuk vaksin ketiga, Dr. Helmi? Iya, untuk vaksin itu tergantung dari dokter yang merawatnya, Pak Wahid. Jadi misalnya begini, ada Bapak atau Ibu semuanya yang saat ini sedang autoimun dan memang sudah terkontrol, itu bisa dilanjutkan, bisa dilakukan vaksinasi dengan vaksin apapun. Namun tetap harus dalam evaluasi dan ACC dari dokter yang merawat. Kalau autoimunnya sudah terkontrol, silahkan mau vaksin 1, 2, 3, silahkan. Demikian, Pak. Oke, matur suwun, Dr. Helmi. Masih cukup banyak, dokter. Nggak apa-apa aja, dokter, aja dilanjut. Ya, sedikit lagi, Dr. Helmi. Dokter, ini ada pertanyaan dari Ibu Josephine, dokter. Nah, apakah yang dimaksud protein asing itu berbahaya seperti apa, ya, dokter? Apakah terkandung dalam makanan atau minuman tertentu? Kemudian suplementasi, dokter. Suplementasi apa yang dapat dikonsumsi selain vitamin D untuk yang terkena autoimun, SE, dan RA, Dr. Helmi? Iya. Jadi protein asing yang dianggap berbahaya itu bukan melulu dari luar ya Bu Josephine. Jadi protein asing yang dianggap berbahaya itu justru dari dirinya dia sendiri. Itulah yang kenapa kok autoimun itu menyerang dirinya dia sendiri, karena dia menganggap protein kita sendiri itu protein asing. Itulah kenapa dia menyerang diri sendiri. Nah, protein asing yang dari luar yang bisa menginjus autoimun atau membuat suatu autoimun, itu memang ada beberapa, terutama misalnya ya protein yang tinggi berat molekulnya, yang kadang dikonsumsi pada nyunsewu ya, yang pada diet dan sebagainya, itu kadang menginjus suatu autoimun. Salah satunya, tapi tidak melulu hanya itu. Kemudian suplemen yang bisa digunakan, memang sebagian besar dan yang sudah ada penelitiannya itu adalah vitamin D, karena vitamin D ini dianggap suatu hormon yang dia bisa menstabilkan atau imunomodulator atau memodulasi dari sistem imun. Vitamin D penelitiannya sudah banyak dan memang dia bisa digunakan. Kemudian untuk suplemen yang lain hampir sama dengan orang sehat yang lainnya seperti zinc, kemudian vitamin C dan sebagainya itu bisa digunakan. Begitu, Pak. Baik, matur suwun, dokter. Nah, mungkin ini 2 pertanyaan lagi, dokter, karena waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 hampir. Ini pertanyaan dari Ibu Finansia, dokter. Mohon informasi apakah diet autoimun atau AIP ini apabila dilanggar akan memperparah autoimun, dokter, untuk diet autoimunnya? Ya, tadi sudah sempat saya singgung ya. Kebetulan kami Perhimpunan Rheumatologi Indonesia itu agak lebih longgar ya dalam hal diet. Kami tidak
tidak strict untuk diet karena memang penelitian tentang diet ini belum banyak yang mendukung, masih kontroversial sekali. Nah, karena masih kontroversial, kami dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, kami belum menganjurkan diet tertentu untuk autoimun. Begitu. Jadi prinsipnya adalah makanan sehat, begitu saja. Baik, kontrasol dokter. Ini pertanyaan terakhir dokter dari Ibu Prima. Beliau ini udah odapus hampir 20 tahun. Nah, sudah 3 tahun ini kondisi beliau stabil meskipun belum remisi. Jadi beliau masih mengkonsumsi steroid dan beberapa vitamin D. Nah, pertanyaan beliau, apakah kondisi stabil itu bisa kambuh lagi ya dok? Mengingat beliau ini cepat lelah, kemudian rambut rontok, sariawan, kuku pecah-pecah, nyeri sendi, dan lain-lain. Terima kasih dokter. Ya, prinsipnya yang menentukan stabil atau tidaknya tidak hanya klinis, ya. Karena bagaimanapun suatu autoimun itu kan memerlukan pemeriksaan klinis, gejala, dan juga memerlukan pemeriksaan laboratoris. Gitu. Kalau misalnya saya kok perasaan nggak apa-apa ya, tapi ternyata dsDNA-nya panjang banget itu ya Pak. Atau saya perasaan nggak apa-apa ya, tapi ternyata proteinurinya banyak atau protein pipisnya banyak, atau saya nggak apa-apa loh trombosit saya tapi 87. Nah, hal-hal yang inilah yang sebenarnya yang harus kita evaluasi. Apakah ini memang remisi atau tidak? Karena bagaimanapun ketentuan remisi itu ada scoringnya, ada istilahnya ada toolnya. Ada toolnya kapan seseorang dikatakan remisi atau tidak. Alangkah lebih baiknya mungkin Bu Prima bisa evaluasi lebih lanjut kondisi laboratoriumnya untuk mengetahui apakah ini remisi secara klinis maupun secara laboratoris atau mungkin ada yang perlu diwaspadai lebih lanjut. Begitu Pak Wahid. Baik, terima kasih Dr. Helmi. Saya kira cukup Dr. Helmi untuk pertanyaannya. Mohon maaf untuk para peserta yang belum terjawab untuk pertanyaan. Mungkin dapat disamping Dr. Helmi untuk dapat dituliskan di kolom Q&A pertanyaan yang belum terjawab. Nah, Bapak Ibu sahabat Prodia dan sahabat Rotarian, sudah cukup banyak ilmu yang kita serap hari ini. Mohon maaf sudah mendekati pukul 15.30 ya sore hari ini. Mari kita berikan aplaus secara virtual kepada Dr. Helmi yang telah berkenan memberi tambahan wawasan bagi saya dan bagi Bapak Ibu di sore hari ini. Dan untuk menutup acara ilmiah pada sore hari ini, boleh saya ambil poin penting bahwa mari waspada terhadap gejala-gejala dari autoimun yang timbul, seperti mungkin kelelahan, nyeri otot, bengkak pada sendi, demam, rambut rontok, ruam-ruam, dan segera konsultasikan ke dokter terdekat agar segera dilakukan pemeriksaan yang komprehensif dan dilakukan penanganan sedini mungkin. Baik, terima kasih. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Silakan Mbak Vera. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wahid. Terima kasih Dr. Helmi tadi. Banyak sekali pertanyaan, ternyata banyak antusias ya. Oke, tadi kalau saya dengar memang dari paparan dokter tadi memang kita perlu ada olahraga. Nah, di sini pas banget. Nah, di sini nanti memang harus olahraga yang ringan-ringan dan tadi harus ada kelenturan sendi gitu ya. Kayaknya cocok banget ya. Nanti bagaimana olahraga yang cocok seperti apa itu nanti akan dipaparkan juga lengkap di sini dengan Ibu Clara. Mbak Clara aja siapa ini masih muda. Halo Mbak Clara. Ya, halo sore Mbak Vera. Iya, oke Mbak Clara, sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Iya, oke Mbak Clara, boleh dong Ya. ini nanti di-share ya. Tadi kan memang sesuai anjuran dokter memang untuk autoimun itu perlu ada olahraga yang ringan-ringan aja. Nah, ini kayaknya Mbak Clara tanpa panjang lebar, saya persilakan. Oke, terima kasih Mbak Vera dan juga kepada Prodia dan juga Rotary Club of Semarang Bujung yang sudah menyelenggarakan webinar yang cukup menarik sore hari ini. Selamat sore semuanya yang sudah hadir. Tadi menarik sekali ya pembahasan dari Dr. Helmi mengenai penyakit autoimun ini. Nah, kebetulan saya sendiri adalah praktisi yoga, jadi latar belakang saya adalah praktisi yoga ya. Bisa ditampilkan dulu slide CV saya sebentar Mbak Vera atau Mbak Linda ya, tolong. Oh iya Pak. Oke, ya.
Oke, jadi basic saya adalah background saya memang dari yoga dan sekarang saya memang mendalami terutama di sini ada hatha yoga, vinyasa yoga, prenatal dan juga ada yoga functional for therapy gitu ya. Oke, lanjut aja ke berikutnya. Jadi sedikit sebelum kita latihan saya akan menjelaskan dulu apa sih pentingnya yoga, kemudian tips untuk latihan sehari-hari yang mungkin dibutuhkan oleh teman-teman yang hadir di sini. Saya bisa minta tolong di share screen dulu. Oke, jadi untuk mempersingkat waktu kita harus banyakin latihannya. Nah, di sini saya akan menyampaikan tips latihan sehari-hari untuk orang dengan penyakit autoimun. Ya, next. Ya, mungkin agak kurang besar, nggak apa-apa. Jadi manfaat yoga untuk orang dengan autoimun ini saya summarize dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh Gaudam S. Kumar. Dia adalah seorang dari India sana. Jadi dia mengadakan penelitian. Kalau di sini yang dia ambil sampelnya adalah orang-orang autoimun dengan kondisi RA ya, rheumatoid arthritis yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Helmi. Jadi setelah dilakukan penelitian tersebut, ternyata ada gunanya nih si yoga ini. Jadi yoga dijadikan sebagai salah satu alternatif terapi untuk orang-orang dengan autoimun. Terutama di sini orang-orang dengan rheumatoid arthritis ya. Tapi ini pun nanti bisa relate dengan autoimun yang lainnya. Yang pertama, saya ingin menggarisbawahi bahwa dengan yoga kita bisa meningkatkan imunitas. Di sini yang saya garis tebal adalah dengan yoga membantu menjaga keseimbangan sistem saraf otonom, di mana mengaktifasi sistem saraf parasimpatis, yaitu kondisi di mana tubuh kita saat itu dalam keadaan rileks, dan juga menekan aktivasi sistem saraf simpatis. Jadi sistem saraf simpatis itu bertanggung jawab atas respon stres. Jadi intinya mengurangi tingkat stres dan menambah hormon untuk relaksasi, gitu ya. Nah, dengan yoga juga terbukti memiliki efek mendalam pada sistem kekebalan tubuh karena bisa membantu memperkuat paru-paru dan saluran pernapasan, merangsang sistem limfatik, melepaskan racun dari tubuh dan menarik darah beroksigen kembali ke berbagai organ untuk memastikan fungsi organ tubuh lebih optimal. Nah, yang kedua, dalam penelitian tersebut juga disebutkan bahwa yoga bisa membantu untuk mengurangi peradangan. Jadi tujuan utamanya adalah untuk mencapai rentang gerak yang optimal. Jadi kalau misalnya orang dengan kondisi sendi yang sakit, tentu saja ada keterbatasan dalam pergerakan sendi ya. Pergerakan sendi dan sehingga rentang geraknya juga terbatas. Nah, dengan yoga latihan yang teratur dan tentu saja yoganya juga dimodifikasi ya, dimodifikasi untuk orang-orang dengan autoimun sesuai dengan keluhannya masing-masing. Selain itu juga yoga meningkatkan fleksibilitas dari otot dan mengurangi peradangan. Nah, yang ketiga ini yang paling penting juga menurut saya adalah dengan rutin berlatih yoga bisa membawa kedamaian hati. Di sini saya menggarisbawahi mengalihkan dengan yoga, membantu mengalihkan fokus Anda dari rasa sakit atau ketidaknyamanan menjadi keadaan yang menyenangkan. Ya. Hal ini juga memberi Anda cara untuk dapat memusatkan perhatian Anda jauh dari rasa sakit. Yoga juga mengajarkan kita untuk mendengarkan tubuh Anda dan memperlakukan diri Anda dengan belas kasih dan kebaikan, menghormati apa yang dibutuhkan tubuh. Jadi seperti tadi ada yang disampaikan bahwa autoimun tidak bisa sembuh, tapi kita bisa belajar untuk bagaimana mengelola rasa sakit dan bersahabat dengan autoimun. Gitu ya. Oke, boleh next. Nah, di sini ada tips daily exercise untuk penyakit autoimun. Nah, yang pertama nih, yang paling susah sebenarnya ya. Sebenarnya gampang, membangun niat itu gampang, tapi melaksanakan yang susah ya biasanya. Niatnya sih ada, saya pengen hidup sehat, saya pengen mengurangi rasa sakit. Tapi kita kurang punya kemauan yang cukup kuat untuk bisa memulai. Nah, yang pertama membangun niat untuk berlatih setiap hari dan menetapkan tujuan latihan. Jadi untuk orang-orang dengan autoimun mungkin ada kalanya ketika tubuh Anda merasa sehat atau tubuh Anda merasa sedang tidak nyaman,
sendi-sendinya terasa sakit, jadi tentukan dulu latihan hari ini kita mau latihan apa. Kita ingin latihan buat penguatan otot, mengurangi rasa sakit saja, itu juga it's okay, nggak apa-apa. Jadi tidak harus, jangan membayangkan olahraga itu harus yang lari atau fitness, angkat beban, itu tidak. Jadi sekedar berlatih teknik pernafasan pun itu juga sudah merupakan latihan olah fisik yang sangat membantu. Kemudian tips yang ketiga, sediakan waktu yang cukup. Jadi disesuaikan dengan tujuannya tadi. Jadi kalau hanya sekedar misalnya mau latihan pernafasan karena tubuh Anda sedang sakit, tidak bisa ngapa-ngapain, sedang lemah, lakukan aja latihan pernafasan. Atau misalnya Anda sedang dalam kondisi fit, lakukan stretching ringan, ya, menggerakkan semua sendi-sendi tubuh kita. Nah, kemudian jika memungkinkan, siapkan juga tempat yang nyaman untuk berlatih. Ya, bisa ditambah juga dengan menyalakan diffuser untuk yang ditambah dengan aroma essential oil yang menenangkan. Ya, kemudian Anda juga bisa memutar lagu instrumental yang lembut untuk membawa suasana menjadi lebih tenang dan nyaman. Seperti tadi dibilang bahwa tingkat stres juga bisa menambah rasa sakit ya sebenarnya. Jadi kita harus tahu gimana cara kita mengelola stres. Nah, yang ini yang juga penting adalah menerapkan prinsip latihan mindfulness. Di dalam yoga, kita harus menerapkan mindfulness. Jadi memusatkan perhatian kita pada apa yang kita lakukan saat ini di tempat ini. Jangan ketika kita latihan, pikiran kita ke punya utang banyak atau nanti makan apa, masak apa gitu. Jadi hadirkan kesadaran penuh Anda untuk berlatih. Nah, ini tadi yang saya bilang, kalau kondisi tubuh tidak memungkinkan untuk melakukan aktivitas fisik, lakukan saja latihan pernafasan yang punya efek menenangkan. Nah, yang terakhir, yang paling penting, lakukan latihan dengan konsisten. Oke. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Sekarang saya akan minta waktu mungkin sekitar 1 menitan nih untuk saya siapin tempat. Jadi Bapak, Ibu, teman-teman yang mau mencoba berlatih sore ini bersama saya, bisa, kalau yang mau duduk di lantai, silakan, atau dialasi dengan karpet, atau yang sedang duduk juga bisa dilakukan. Kebetulan sore ini saya akan dibantu oleh teman saya untuk bisa melakukan exercise, jadi akan saya contohkan bagaimana ketika kita latihan di kursi ataupun di tempat di lantai ya, jadi bisa memilih. Jadi tidak ada alasan kalau misalnya lagi di kantor, nggak ada karpet atau matras yoga buat latihan kita, jadi ada alasan untuk nggak berlatih, sebenarnya bisa juga dilakukan dengan posisi duduk. Oke, ya boleh saya akan pindah dulu sebentar ya. Oke. Oke. Oke, sebentar ya, saya akan matikan dulu. Oke. Boleh nih, caranya matiin gimana ya? Itu, betul. Sebentar ya. Oke. Oke, ya. Oke, saya akan siapkan dulu, sudah kelihatan ya. Oke, bisa di-stop dulu screen-nya? Bisa minta tolong di-stop dulu share screen-nya? Ya. Oke. Kita akan langsung dengan urutan latihannya. Yang pertama, silakan bisa duduk di lantai atau di kursi seperti ini. Sebelum kita memulai latihan, kita akan latihan satu teknik pernafasan untuk mengawali latihan. Namanya nafas ujjayi breathing. Sebenarnya di slide berikutnya ada urut-urutannya, mungkin nanti bisa di-share juga. Jadi di sini teknik pernafasan yang akan saya berikan di awal adalah namanya nafas ujjayi breathing. Ya, jadi nafas ujjayi breathing, kalau yang nggak bisa nafas ujjayi breathing, nafas diafragma aja, nafas dada, nafas dalam. Ya, caranya ada tangan letakkan di atas lutut, kemudian waktu ambil nafas, rasakan dari bagian bawah perut, udara naik ke arah diafragma, kemudian dada, kemudian lewatin udaranya ke arah tenggorokan. Ya, jadi rasakan kalau kita nafas sehari-hari cuma dari dada doang, pendek-pendek, kita sekarang coba nafas lebih panjang, rasakan dari bagian bawah perut, kemudian naik ke diafragma, kemudian naik ke dada,
kemudian arahin udaranya ke arah tenggorokan. Ya, jadi kayak suaranya mengeluarkan sedikit suara seperti desiran ombak. Waktu buang nafas juga sama, arahkan nafasnya ke arah pangkal tenggorokan. Kalau Anda masih merasa nggak nyaman dengan nafas ini, lakukan aja nafas diafragma ya. Ambil nafas, dan diafragma dan dadanya mengembang. Ambil nafasnya dari hidung, kemudian buang nafas juga dari hidung. Lakukan terus mungkin bisa 5 atau 10 kali nafas diafragma atau nafas ujai. Jadi teman-teman juga bisa googling nafas ujai itu seperti apa ya. Karena keterbatasan waktu, saya akan lanjutkan dengan sedikit pemanasan. Kita akan lakukan pemanasan sendi by sendi ya. Jadi kita akan memanaskan mulai dari sendi-sendi terkecil tubuh kita yang mungkin setiap harinya jarang kita gerakan. Kita akan mulai dari kaki ya. Silakan lurusin kedua kakinya ke arah depan. Kita mulai dari ujung jari-jari kaki ya. Simple aja sebenarnya, kalau di posisi duduk, boleh angkat sedikit kakinya atau letakkan duduknya agak maju sedikit ke depan, ya, letakkan tumitnya di lantai, kemudian angkat telapak kakinya seperti ini, kemudian tekuk jari kakinya, lurusin lagi. Tekuk jari kaki, lurusin lagi. Ya, tekuk lagi jari kaki, lurusin. Ya, lakukan mungkin bisa 10 kali repetisi ya. Jadi untuk memanaskan dulu sendi-sendi kecil di jari-jari kaki kita, atau mungkin bisa dilebarin juga seperti ini, disebarin, kemudian dirapetin lagi, disebarin lagi, dirapetin. Oke, tadi jari-jari kaki sudah, kita lanjut ke pergelangan kaki. Tinggal diputar aja, boleh putar ke kanan dulu, lakukan juga repetisi 10 kali ya. Kemudian putar arah kebalikannya. Oke, lakukan seperti ini. Good. Ya, sekarang dari pergelangan kaki kita lari ke lutut. Ya, sekarang coba angkat lutut kakinya yang sebelah kanan. Ya, kaki kanannya diangkat. Ya, kemudian yang di lantai boleh tangannya di bawah lutut. Kemudian ambil nafas dulu, waktu buang nafas lurusin kakinya. Tekuk lagi. Ambil nafas, kemudian buang nafas, lurusin lagi. Tekuk lagi, buang nafas, lurusin. Bisa lakukan repetisi 10 kali di sisi yang kanan. Sekarang kita ganti ke sisi sebelah kiri. Angkat yang kiri ya. Sama kayak tadi, ambil nafas dulu, buang nafas, lurusin. 1, tekuk lagi, 2. Jadi fungsinya untuk memanaskan sendi-sendi di tubuh kita ya. Pelan-pelan aja. Oke, sekarang cukup. Letakkan lagi kakinya. Dari lutut kita naik ke panggul. Kalau di posisi duduk, boleh angkat lagi kaki kanannya seperti ini. Kemudian pegang pergelangan kakinya. Yang di atas, cuma angkat kaki aja seperti ini, kemudian buka ke arah samping seperti ini. Lakukan juga mungkin 10 kali repetisi di setiap sisi. Oke, bisa begini atau bisa diputar-putar seperti ini. Ya. Oke, kita ganti sisi satunya, angkat kaki kirinya, pegang telapak kakinya, dorong lagi ke arah belakang, buka tutup seperti ini. Gerak-gerakin aja seperti ini. Atau boleh diputar-putar. Ya. Oke, cukup. Dari panggul, kita naik ke area punggung. Ya, kalau saya lihat contohnya dari samping, seperti ini. Di posisi duduk juga bisa. Tangannya letakkan di samping badan, di samping bokongnya. Kalau yang di kursi, bisa di samping kursi. Kemudian kita panjangin punggungnya ke arah atas, kemudian busungin dadanya. Panjangin terus punggungnya ke arah atas, little bit arching di punggungnya. Kemudian waktu buang nafas, perutnya ditarik masuk dan dorong punggungnya ke arah belakang. Ya, seperti ini. Inhale, panjangin lagi punggungnya, buka lagi dadanya, rasakan peregangannya di area dada juga. Kemudian waktu buang nafas, perutnya ditarik masuk, punggungnya didorong lagi ke arah belakang. Lakukan juga sama repetisinya 10 kali ya. Inhale, buka lagi dadanya. Waktu buang nafas, punggungnya didorong lagi ke arah belakang, perutnya ditarik masuk. Oke. Dari punggung, kita naik ke tangan dulu ya. Silakan lurusin tangannya ke depan. Ya, kemudian genggam tangannya, buka, tutup. Buka, tutup, buka, tutup. Lakukan repetisi juga 10 kali. Oke. Dari jari-jari tangan, kita naik lagi ke area pergelangan tangan. Kan diputar aja. Pergelangan tangannya diputar ke arah luar. Sama repetisinya juga 10 kali ya.
Ini saya akan persingkat aja, nggak nyampe 10, tapi nanti kalau latihan 10 kali ya. Kemudian putar ke arah dalam. Oke. Dari sini, dari pergelangan tangan kita naik ke siku tangan. Ya, tangannya dibuka menghadap ke arah atas. Ambil nafas dulu di sini. Kemudian waktu buang nafas, bawa telapak tangannya ke arah bahu. Inhale, lurusin lagi. Buang nafas, tekuk lagi. Inhale, lurusin lagi. Buang nafas, tekuk. Dari siku tangan, kita naik lagi ke area bahu. Masih pegang bahunya. Kemudian inhale, angkat siku tangannya. Bawa ke arah atas, kemudian buang nafas, putar ke arah belakang. Lagi inhale up, angkat lagi. Putar ke arah belakang, buang nafas. Sekali lagi inhale, angkat lagi siku tangannya. Dorong ke arah atas, buang nafas. Kemudian putar ke arah kebalikannya. Inhale, putar ke arah belakang, bawa naik ke arah atas. Buang nafas turun, inhale up, angkat lagi. Buang nafas turun. Oke, cukup. Sekarang leher. Tangannya kembali lagi ke samping. Dari sini inhale, jatuhin kepalanya ke sisi sebelah kiri. Panjangin aja leher sebelah kanannya ya. Inhale di sini, kemudian angkat lagi kepalanya, buang nafas, jatuhkan lagi ke arah sisi kanan. Inhale kembali angkat, buang nafas, sekarang tundukkan kepalanya, dekatkan dagu ke arah dada. Inhale, angkat lagi dagunya ke arah atas, buang nafas, dagu turun ke arah dada. Oke, inhale, angkat lagi dagunya, buang nafas, rilis. Oke, jadi itu latihan yang setidaknya setiap hari harus dilakukan karena bagus untuk memanaskan sendi-sendi di tubuh kita. Oke, untuk gerakan yang lainnya ini karena waktunya amat sangat terbatas, saya akan bagikan nanti share di materi presentasi saya untuk dibagikan. Di situ ada urutannya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang memang ingin bertanya lebih lanjut tentang yoga untuk orang autoimun, boleh email ke saya atau menghubungi nomor yang nanti akan tertera di materi presentasi saya. Karena saya cuma dikasih waktu kurang lebih sekitar ini udah selesai ya kayaknya ya, hanya 20 menit. Untuk yang terakhir nanti latihan yang lain-lainnya nanti ada posisi standing, ketika posisi duduk. Nanti saya skip aja, saya lanjut ke yang terakhir sekali, ini juga cukup penting untuk mengantarkan kita ke posisi relaksasi. Ya, jadi saya akan ketika Anda berbaring, saya akan minta tolong Bu Leni untuk berbaring. Jadi dalam yoga ada namanya savasana. Jadi kalau teman-teman belum familiar dengan meditasi, boleh lakukan savasana seperti ini. Jadi berbaring di tempat yang paling nyaman, kemudian kakinya rileks aja, jatuhkan telapak kakinya ke kanan kiri senyaman mungkin, telapak tangan dibuka menghadap ke arah atas. Oke, di posisi savasana ini gunakan teknik nafas perut. Ketika menggunakan nafas perut, waktu ambil nafas perutnya dikembangkan. Jadi kalau lihat dari samping, ambil nafas perutnya mengembang. Waktu buang nafas perutnya mengempis. Waktu ambil nafas perutnya mengembang. Waktu buang nafas perutnya mengempis. Oke, Anda bisa melakukan savasana ini kurang lebih 5-10 menit, bisa diiringi dengan lagu instrumen yang menenangkan. Savasana sangat baik sekali karena dia benar-benar tubuh kita tidak bergerak sedikit pun. Ya. Jadi memberikan kesempatan buat tubuh kita untuk benar-benar rileks. Kemudian, seperti saya bilang tadi, juga lakukan latihan dengan mindfulness. Jadi memusatkan perhatiannya pada apa yang dirasakan oleh tubuh Anda saat ini, merasakan setiap tarikan nafas dan juga hembusan nafasnya. Ketika kita bernafas dalam keadaan sadar, oksigenasi di tubuh kita itu akan lebih maksimal. Jadi mengalirkan oksigen lebih banyak ke seluruh sel tubuh kita. Oke, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Kalau misalnya masih ada yang mau bertanya tentang yoga yang dimodifikasi secara khusus untuk orang-orang dengan autoimun, bisa langsung hubungi saya di lewat WA atau email. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Mbak Vera. Terima kasih Mbak Saya Kata. kembalikan lagi. Ya. Baik, untuk berikutnya kita dilanjutkan dengan Mbak Orin ya dari Prodia yang akan menginformasikan mengenai informasi laboratorium pemeriksaan di Prodia. Silakan, Mbak Orin. Iya kan? Terima kasih, Bu. Kenapa?
Iya, nggak cukup Mohon maaf. waktunya. Itu udah aku takut. Mohon maaf. Sebentar ya. Saya izin share screen ya, Bu ya. Iya. Silakan, Bu Orin. Iya, Mbak. Iya, Bu. Apakah slide saya sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Ya, selamat sore sahabat Prodia dan juga sahabat Bapak Ibu Rotarian. Perkenalkan saya Orin dari Lab Prodia Semarang. Mohon izin untuk menginformasikan terkait dengan informasi layanan Prodia Semarang. Kami ada 3 cabang di Semarang. Yang pertama di Jalan MT Haryono 882, lalu yang kedua di cabang Setiabudi 119D, dan cabang yang ketiga di Jalan Jenderal Sudirman 121 Semarang. Nah, ini adalah salah satu layanan digitalisasi dari Lab Prodia, di mana para Rotarian dan juga sahabat Prodia dapat melakukan beberapa manfaat dari Prodia Mobile, yaitu di sini bisa disebutkan seperti antri yang tidak terlalu lama di cabang. Selain itu, dari sahabat Rotarian dan juga sahabat Prodia dapat melakukan konsultasi secara gratis, yaitu dengan cara chat dengan dokter melalui aplikasi Prodia. Di sini juga ada beberapa informasi terkait dengan pemeriksaan dan juga informasi terkait dengan biaya pemeriksaan secara lebih mudah. Nah, selain itu tadi ada juga Bapak Ibu dapat dimudahkan dengan informasi lokasi-lokasi dari cabang Prodia terdekat. Hasil online juga dapat diunduh melalui Prodia Mobile. Selain itu, pesan online dengan pilihan metode pembayaran yang sangat beragam. Nah, ini yang nggak kalah menarik ya, Rotarian dan juga sahabat Prodia. Di sini akan ada beberapa penawaran yang cukup menarik apabila Bapak Ibu melakukan transaksi melalui Prodia Mobile. Nah, biar nggak penasaran lagi, mungkin dari sahabat Prodia dan Rotarian yang belum mendownload dari aplikasi Prodia Mobile, dapat melakukan download aplikasi Prodia Mobile melalui App Store ataupun melalui Play Store. Nah, ini adalah promo selama bulan Januari sampai dengan Februari, di mana kami membuat beberapa paket pemeriksaan. Bisa dilihat ya, ada paket hoki, ada paket sukses, ada paket bahagia, di mana paket-paket ini akan memudahkan para Rotarian dan juga sahabat Prodia untuk melakukan medical check-up sesuai dengan kebutuhan, seperti itu. Nah, ini juga dalam rangka memperingati Hari Kanker Sedunia ya. Di bulan Februari, kita ada keringanan biaya 20% untuk pemeriksaan terkait dengan kanker. Ini salah satunya adalah pemeriksaan untuk melihat faktor risiko kanker melalui DNA. Nanti dari Rotarian ataupun dari sahabat Prodia yang melakukan pemeriksaan ini akan mendapatkan free pemeriksaan free untuk panel wellness basic ataupun untuk panel Healthy Life 2. Nah, selain itu untuk pemeriksaan seperti pap smear, yaitu SSBC, HPV DNA, maupun pemeriksaan terkait prostat, yaitu PSA, Bapak Ibu Rotarian dan sahabat Prodia juga akan mendapatkan harga khusus, yaitu keringanan biaya 20%. Nah, ini adalah salah satu layanan baru dari Prodia cabang Semarang Barat ya. Para Rotarian ataupun sahabat Prodia dapat melakukan vaksinasi di cabang Prodia Semarang Barat. Jadi di Jalan Jenderal Sudirman, kami sudah melayani untuk pemeriksaan ataupun untuk vaksinasi seperti itu. Nah, sampai dengan Februari 26 kita ada keringanan biaya atau harga khusus untuk vaksinasi pencegahan kanker serviks ya, vaksinasi HPV, baik untuk pengambilan 1 dosis maupun untuk 3 dosis. Ya, ini para Rotarian dan juga sahabat Prodia, mohon dapat mengisikan link kuesioner
yang sudah saya share ke chat ya. Mungkin nanti bisa diklik. Mungkin nanti dari Bu Vera ya selaku MC dapat memberikan space waktu atau bisa dilakukan sekarang dari sahabat Prodia. Nanti akan kami tunggu setelah ini untuk sahabat Prodia dan Bapak Ibu Rotarian dapat melakukan pengisian link kuesioner. Di mana link kuesioner ini adalah salah satu syarat untuk menukarkan door prize ya. Jadi nanti untuk pemenang door prize dari Prodia dan juga Rotary akan wajib melihatkan hasil kuesioner, pengisian kuesioner yang sudah dilakukan. Nah, mungkin ini bisa di screenshot juga untuk pemenang nanti bisa menghubungi saya di nomor yang sudah tertera di slide. Seperti itu. Nah, ini untuk informasi terkait webinar awam yang kami selenggarakan dari Central Java Region Prodia. Untuk besok, mungkin untuk Rotarian dan juga sahabat Prodia, ada yang mau mengikuti, masih bisa ya untuk mendaftarkan webinar ini. Besok kami akan membahas terkait dengan kanker paru. Jadi, mengenali mitos dan fakta terkait makanan pemicu kanker. Ya, Rotarian dan sahabat Prodia, ini adalah link ataupun scan barcode yang bisa membantu ya beberapa informasi dari tarif. Mungkin kalau di Prodia Mobile sudah sangat lengkap, namun di sini nanti selain promo-promo yang ada di Prodia Semarang khususnya, nanti juga ada informasi terkait dengan event ataupun webinar, seminar yang diselenggarakan dari Prodia Cabang Semarang. Jadi link ini dapat memudahkan untuk sahabat Prodia dan juga Bapak Ibu Rotarian terkait untuk mencari informasi yang sedang dilakukan di Prodia Semarang, entah itu promo ataupun event-event yang sedang berlangsung. Baik, itu saja Bu Vera yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat bagusnya. Ya, terima kasih Mbak Orin. Menarik sekali tadi dari untuk Pak Ibu Rotarian dan sahabat Prodia tadi sudah kita ada diskon ya, tadi 20% gitu ya Mbak ya. Ya, 20% Bu. Untuk semua peserta nanti akan kami bantu, kita kirimkan melalui WhatsApp ke nomor peserta. Jadi nanti kuesionernya wajib diisikan ya Bu Vera ya. Iya, biar dapat diskon itu tadi ya. Ya, betul. Selain diskon voucher, nanti juga untuk pemenang yang beruntung mendapatkan door prize ya. Nanti juga ini bentar lagi saya umumin. Ya, betul. Biasanya kita cuma 3 pemenang, Bu. Tapi karena ada sponsor dari Rotary, terima kasih Bu Vera, Bu Leni, dan Bapak Ibu dari Rotarian. Nanti ada sekitar 10 ya Bu Vera ya? Totalnya malah ada 13. 13 ya. Oh iya, 10 ya, 10 dari 10 dan 3 nanti ya. Ya, 10 dan 3. Ya, jadi wajib untuk pengisian kuesioner seperti itu ya Bu Vera ya. Baik, nanti saya juga akan segera ngisi. Oke. Terima kasih Mari. Ya. Baik Bapak Ibu, ini ada berita bagus, jangan berkeburu live dulu. Mau saya umumkan untuk pemenang door prize, di sini ada door prize free pemeriksaan dari Prodia, dan satu lagi pemenang door prize berupa free kartu flash etol. Nanti bisa digunakan, Bapak dan Ibu bisa langsung aktif ini ya. Saya bacakan untuk pemenang door prize free pemeriksaan ada 3. Dimenangkan oleh Bapak atau Ibu 1, Irene Chandra Wijaya. 2, Brata Isbiantara. 3, Maria Immaculata. Saya ulang, Irene Chandra Wijaya, Brata Isbiantara, Maria Immaculata. Selamat. Kemudian untuk pemenang door prize free kartu flash kepada Bapak atau Ibu Merliana, Mia, Dodi, Eni Hendrianti, Windy, Sulis, Citra, Diana, Maria Litwina, dan Josephine. Selamat juga untuk pemenang door prize kartu flash-nya. Nanti segera menghubungi dengan Ibu Orin yang tadi sudah di nomor handphone. Saya ulang, mungkin nomornya di 0821 342 58198. Oke, sudah jelas ya. Baik,
Bapak Ibu Rotarian dan sahabat Prodia semuanya, rangkaian acara webinar mitos dan fakta penyakit autoimun hari ini sudah terlaksana. Alhamdulillah kita semuanya berjalan dengan lancar. Mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu peserta, terima kasih kepada Prodia, dan juga terima kasih kepada teman-teman di Rotary Club of Semarang Bojong. Oke, mungkin untuk nomor telepon yang mau mencatat nomor teleponnya bisa di ini ya, bisa dicatat di chat, silahkan bisa dilihat dan kemudian nanti jangan lupa linknya juga diisi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan sampai ketemu di webinar selanjutnya. Selamat sore. Selamat sore Bu Vera, terima kasih. Mungkin iya. dari rekan-rekan panitia dan panelis boleh open cam sebentar untuk foto bersama buat kenang-kenangan.